Bertemu lagi dengan Wataifa Indonesia. Nah, di awal perjumpaan ini saya ingin memperkenalkan dua makhluk yang tampil di hadapan kita sekarang. Ini adalah speaker dari Quadral Platinum M25, dan ini speaker dari Pioneer, ya, yang sudah dimodified oleh teman saya Febianto Sebastian. Nah, kebayang nggak satu hal dalam kita menikmati musik, betapa berat kerja sebuah speaker itu. Dia harus mereproduksi suara instrumen, mulai dari yang sulit direpros, seperti pipe, violin, dan trompet, drum, macam-macam. Itu menjadi suatu kesatuan yang bila kita dengar akan terdengar indah. Harmonisasi antara mereka, bagaimana mereka saling bersahutan, dan pada kemudian akhirnya kita nikmati sebagai sebuah jalinan yang indah. Untuk musik, untuk film dia juga berat. Tugasnya bagaimana merepro sebuah efek seperti tabrakan, ledakan, teriakan, dialog, banyak. Betapa berat tugas sebuah speaker itu. Sebagai terminal akhir dari suara, dia memiliki tugas mulia untuk mereproduksi, mengeluarkan kembali hasil rekaman ini seperti apa adanya. Itu jika kita mau melihat sebuah tugas speaker yang ideal. Nah, mari kita bicara tentang speaker. Untuk bicara ini, saya tidak akan berceloteh sendirian. Saya ditemani oleh sebuah buku. Bukunya juga representatif, dari Robert Harley, Introductory Guide to High Performance Audio System. Yang ada di saya ini adalah cetakan lama. Saya sengaja mengkopinya dari aslinya dan saya buat lebar gini, persis seperti sebuah buku mungkin di sebuah altar gereja yang panjang. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa saya ingin berkhotbah, tapi saya hanya ingin bilang bahwa mari kita bicara tentang apapun benda audio dan video, kita bahas. Nah, saya juga akan menghadirkan pembicara siapa yang mungkin nanti akan saya tampilkan pendapatnya di halaman ini. Kita mulai dengan speaker ini. Ya, di sini Robert Harley pun mengatakan demikian bahwa tugas speaker itu adalah yang paling tersulit, katanya. Speaker itu diharapkan untuk bisa mereproduksi suara-suara dari human voice, violin, melalui perangkat elektromekanikal yang sama. Semua pada level yang sama. Dan pada satu waktu yang sama, the same time, katanya. Dia bilang gini, the tonal range and complex harmonic structure of virtually every instrument in the orchestra is to be reproduced from a relatively tiny box. Ya, dari box-box kecil ini dia bisa menghasilkan paduan sebuah musik orkestra. Ya, ini untuk ukuran segini ya. Lebih lengkap lagi tentu speaker yang lebih besar lagi, floor standing, dia akan lebih lengkap lagi menyajikannya. Ya, mari kita
ngobrol tentang satu hal, misalnya yang paling penting adalah Anda pakai speaker ini untuk apa? Apakah untuk musik atau untuk apa? Karaoke, untuk memutar apa? Home theater. Tentu beda tujuan, beda juga speakernya. Walaupun ada juga speaker yang menemani Anda bekerja, atau Anda pengen speaker ini ngeblend ke dalam ruangan, bisa menghilang, suaranya ada tapi dia menghilang, jadi menyajikan musik atau film. Anda ingin tidak tengah mendengarkan speaker. Nah, mana yang Anda mau ini? Ya, karena apa? Itu menentukan juga bagaimana Anda men-treatment speaker ini juga. Kalau Anda ingin speaker ini menghilang, maka Anda perlu men-settingnya dengan baik, placementnya baik. Ya, faktor lain adalah bagaimana Anda memandang fisik dari speaker ini. Apakah Anda ingin menikmatinya juga, memandanginya sambil mendengarkan, atau mungkin tanpa membunyikan sesekali, jadi memandang saja sudah puas. Nah, berarti Anda perlu melihat bagaimana fisiknya itu menarik bagi mata Anda. Nah, faktor lain adalah seberapa besar ukuran ruangan Anda. Jika ruangan Anda besar, bolehlah pakai speaker besar for standing. Tapi kalau terbatas, bolehlah Anda memakai speaker sekecil ini, boleh. Atau yang lebih kecil lagi, berukuran satelit, boleh. Untuk mendukung fungsi suaranya agar lebih mantap, Anda boleh tambahkan subwoofer untuk membantu bass yang tampil lebih deep and punch. Ukuran sebesar segini ini mungkin pas untuk ukuran ruangan 4x6, pas lah. Untuk ini ya di bawah 4x6 ya, cocok lah untuk ukuran apartemen. Bisa keduanya, tergantung seberapa besar Anda ingin menyajikan musik secara lebih lengkap ke dalam ruangan Anda. Iya, speaker itu ada istilahnya black art. Kadang-kadang kan gini, saya zaman dulu tuh pernah ngeroba-roba speaker Inggris gitu kan. Yeah. Kita pikir gampang, dia pakai kapasitornya jelek gitu. Ganti yang lebih bagus, ternyata bukan lebih bagus, lebih jelek lagi. Nah, kalau yang itu saya nggak ngerti. Terus terang, saya nggak belajar fisika, nggak belajar matematika, nggak belajar desain speaker. Cara awam aja, Pak. Awam gitu. Ya itu emang kadang-kadang ada yang cuma pakai bahannya biasa-biasa, dia ketemu tuningnya, tuning kayu atau apa, bisa beda jauh gitu. Tapi kalau dari pengalaman ya, bukan saintifik, speaker tuh dibagi dua. Kalau speaker yang ada yang speaker main di tuning kayu, di boxnya ada yang dibikin rigid mati. Nah, biasanya kalau speaker yang rigid mati gitu tuh jarang yang ada efisien, hampir nggak ada lah. Kalau yang tuning di boxnya dihitung apa gitu ya, ada tuning kayu begitu, nggak mati. Nah, itu biasanya dia menyiasatin gitu loh, supaya bisa jualnya murah. Nah, rata-rata kalau speaker mati itu kayaknya sih di atas 20.000 ya. 20.000 US speakernya udah mati, jadi udah rigid gitu loh. Tapi sebenarnya ya namanya suara tuh terlalu luas. Terus yang paling sulit itu adalah selera. Selera. Tapi memang saya udah berapa kali coba bikin speaker, coba bikin sendiri, kapok, mendingan ngerombak aja deh. Begitu susahnya ya? Susah. Yang paling susah pertama itu saya bilang juga preamp. Sinyal lemah pertama. Daripada paling gampang sih gini, kalau mau tes mau beli preamp bagus nggak, kalau yang nggak main fono ya, adu sama pasif dulu deh. Kalau preampnya bisa menang lawan pasif, baru bagus. Gitu.
speaker susah dibuat karena apa, boxnya ya yang ada hitungan box, dia faktor saya akustik dan yang di luar saya tahu sih nggak mau ngomong ntar jadi Iya. nyesatin orang atau tambah salah. Pokoknya susah lah gitu. iya iya. Oke, terima kasih Pak. Ya, speaker punya tanggung jawab peran yang besar, mungkin salah satu yang paling besar di dunia audio ya, karena dia adalah pintu atau jendela terakhir yang bertanggung jawab menghasilkan suara. Jadi memang itu akses terakhir mewujudkan signal listrik menjadi suara. Ya otomatis tanggung jawabnya berat di dia. Jadi dia harus bertanggung jawab menghasilkan suara seperti signal yang dikirim ya, signal yang diharapkan berubah menjadi akustik itu tadi. Jadi realitinya, detailnya, terus transientnya, dinamiknya, nah speaker harus mampu untuk handle itu semua. Range-nya ya sesuai standar penelitian ilmiah 20 Hz sampai 20 kHz. Itu kalau sistem speakernya mampu. Tapi ya tidak banyak yang mampu benar-benar menghasilkan dengan sempurna 20 Hz sampai 20 kHz. Makanya kita harus pintar-pintar memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita, budget kita, targetnya mau bagaimana, detailnya mau targetnya seberapa, dinamiknya mau detail seberapa, terus transientnya tujuannya buat apa ya. Kita tentu saja pinginnya semuanya sempurna, tapi ya faktanya tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus pintar-pintar memilih, mengolah rangkaiannya. Pintar terakhirnya ya harus speaker yang cukup mumpuni. Tidak ada yang sempurna, makanya harus dibantu. Jadi ya itu sih jadi speaker dibikin untuk menghadirkan realisme. Jadi apa yang kita dengar di bunyi asli ya itu harus bisa mendekati realita yang kita kenal gitu ya. Misal suara, kalau di film suara tembakan, suara mobil, mesin, suara apalagi itu ya, burung, suara angin, air, nah itu harus mendekati realismenya. Kalau di musik, piano, kita harus bisa deketin realismenya. Suara biola, suara gitar gitu, suara simbal, suara choir. Nah, masalahnya semakin realisme berarti dibutuhkan semakin detail, karena kuping kita ini cukup tinggi, sama kayak mata. Kita lihat 4K itu realismenya tinggi, lihat Full HD ya turun realismenya, udah bagus tapi turun. Nah itu beratnya juga kayak begitu. Kuping kita ini detailnya cukup tinggi, resolusi tinggi. Jadi speaker pun harus cukup baik. Ya kira-kira itu dari saya. Thank you. Thank you. Akhirnya, terima kasih untuk Pak Mario, untuk Pak Charlie, untuk komentarnya. Pada akhirnya saya harus menutup obrolan ini. Terima kasih untuk sudi melihat video ini teman-teman, dan akan lebih berterima kasih juga kami jika teman-teman bersedia memberi komentar. Terima kasih. Dan sampai jumpa di obrolan menarik lainnya.